Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kalian selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 1 tentang makanan sehat, subtema 2 bagaimana tubuh mengolah makanan. Selanjutnya di sini Bapak ada gambar yang menceritakan tentang si Udin lagi menghias sepeda, kemudian si Edo datang untuk membantu si Udin. Ini adalah contoh kalimat permintaan tolong dari si Udin. Bisa kalian lihat semua gambar yang udah Bapak share. Ya, di sini Udin lagi menghias sepeda untuk acara 17-an dan si Udin meminta tolong pada si Edo. Lalu ketika hari sudah mulai sore, si Edo pamit kepada Udin untuk segera pulang karena dia ingin beribadah. Di sini Bapak ada pertanyaan dari gambar tersebut. Tolong kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan gambar dari cerita yang tadi. Yang pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit untuk beribadah? Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Yang ketiga, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Yang keempat, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Baik. Di sini Ipul berteman baik dengan Edo ketika Aldo mendapat kesulitan. Si Ipul mau membantu meskipun sedang asik bermain. Ipul tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Aldo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Di sini ada tujuan dan fungsi makanan bergizi. Ada yang tahu tujuan dan fungsi dari makanan bergizi? Ya. Fungsi dan tujuan makanan bergizi adalah menjaga agar badan tetap sehat, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini ada makanan bergizi nih. Apa sih makanan yang bergizi menurut kalian? Ya, di makanan yang bergizi itu ada mengandung karbohidrat, terus protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang seimbang. Itu disebut dengan makanan yang bergizi. Nah, di sini ada 3 golongan makanan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada zat tenaga, itu yang diperlukan dalam tubuh kita. Karena kita perlu karbohidrat dan lemak. Yang kedua ada zat pembangun, karena kita memerlukan protein dan mineral. Yang ketiga ada zat pengatur, karena kita di dalam zat pengatur itu kita memerlukan mineral, vitamin, dan air. Nah, ini dia. Ada fungsi karbohidrat, protein, dan lemak. Ada yang tahu nggak fungsi dari karbohidrat, protein, dan lemak? Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi karbohidrat. Karbohidrat itu berasal dari kata hidrat, Arab. Yang itu adalah zat tepung. Zat tepung itu dinamakan aminum. Itu sangat dibutuhkan untuk sumber energi kita. Karena di sini bahan makanannya yang banyak mengandung karbohidrat, itu biasanya itu ada beras, jadi makanan pokok kita. Terus ada gandum, sagu, jagung, kentang, ubi kayu, dan berbagai makanan olahannya.
kayak misalnya kita ada roti, itu kan dari, bisa ada yang dari gandum. Dan kita kan, makanan pokok kita kan itu nasi. Nasi itu kan dari beras, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus di sini ada protein. Protein itu berfungsi untuk memperbaiki sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak. Membangun jaringan tubuh untuk pertumbuhan protein. Protein itu dibagi menjadi dua. Ada protein nabati, ada protein hewani. Untuk protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Nah, kalau yang hewani itu berasal dari hewan. Selanjutnya, fungsi lemak. Lemak itu kan sumber tenaga atau cadangan makanan kita. Nah, lemak dibagi menjadi dua juga, sama seperti protein. Ada lemak nabati dan lemak hewani. Kalau yang nabati itu berasal dari tumbuhan, kalau yang lemak hewani berasal dari hewan. Kayak misalnya, kalau yang hewan itu kayak sapi, itu kan kita butuh lemaknya, terus ayam, gitu. Nah, Bapak ingin bertanya, di sini sebutkan dalam tubuh kita kan ada bagian organ-organ pencernaan. Coba sebutkan bagian organ pencernaan pada manusia. Nah, yang kedua, sebutkan bagian organ pencernaan pada hewan. Dan sebutkan ciri-ciri makanan sehat. Yang pertama, organ pencernaan pada manusia itu ada satu, ada mulut. Mulut itu adalah organ pencernaan yang pertama bertugas untuk mencerna makanan. Yang kedua ada kerongkongan, itu esofagus. Itu sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Itu adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat dalam terjadinya sejumlah dari proses pencernaan. Yang keempat ada usus halus. Itu usus halus terbagi menjadi tiga nih. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, ada usus penyerapan. Yang kelima ada usus besar. Itu fungsinya untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K. Yang keenam itu ada rektum atau anus. Itu adalah pembuangan terakhir dari saluran pencernaan manusia. Nah, tadi kan manusia organ pencernaannya. Selanjutnya ini ada organ pencernaan hewan. Yang pertama ada serangga. Kalau hewan serangga itu dia ada organ pencernaan seperti mulut, esofagus, tembolok, pedal, usus dan anus. Kalau yang ini, yang kedua itu ada hewan yang berkembang biak. Itu ada mulut, retikulum, omasum, abomasum, rumen, dan usus halus. Yang ketiga ini adalah organ pencernaan pada ikan. Itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Yang keempat, organ pencernaan pada katak atau reptil. Itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus. Di hewan itu hampir sama. Paling bedanya di hewan mamalia atau di serangga. Nah, ini adalah ciri-ciri makanan sehat. Makanan sehat itu yang pertama enggak mengandung non-MSG atau sedikit garam. Yang kedua itu sedikit minyak goreng karena kita tidak terlalu boleh makan dengan banyak minyak. Yang ketiga itu mengandung serat yang cukup. Yang keempat itu sedikit bahan pengawet. Yang kelima itu tidak menggunakan santan. Yang keenam cukup matangnya. Yang ketujuh lemak hewani secukupnya. Nah, yang ke-8 hindari makanan terlalu pedas. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.